Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyapa kita dalam tema melindungi hak anak dari eksploitasi pekerja anak. 2019 yang lalu, KPAI menyediakan data 244 korban trafficking dan eksploitasi pekerja anak. Khusus untuk pekerja anak, ada 53 kasus. Kita semua tahu itu yang tercatat saja. Dua faktor besar yang bisa menimbulkan seorang anak masuk ke dalam dunia tersebut adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan. Kemudian, akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan dari situasi tersebut, anak bisa kehilangan kesehatannya, anak bisa kehilangan keinginan untuk bersekolah, dan anak bisa mengalami trauma-trauma psikis akibat pengalaman buruknya tersebut. Padahal di dalam Alkitab, saya catat di sini beberapa sintesis antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, betapa Allah menempatkan anak dalam posisi yang tinggi dan begitu berharga disaksikan dalam teks-teks suci kita. Anak adalah merupakan bagian dari perjanjian Allah, ada di dalam Kejadian 1, Ulangan 4, Ulangan 6, Yosua 24, dan Kisah 2. Artinya bahwa anggota yang menerima berkat Allah bukan hanya anggota-anggota dewasa atau orang-orang tua. Anak pun berhak untuk ada dalam berkat Allah. Keadaan sukacita, keadaan baik, keadaan diurus, dan lain sebagainya. Anak merupakan pernyataan berkat Allah. Mazmur 127, 1 Samuel 1 dan Lukas 1. Artinya bahwa ketika seorang anak ada di tengah-tengah kita adalah pernyataan berkat Allah yang harus kita terima dengan tanggung jawab dan kita didik dalam apa yang Allah mau. Kemudian anak adalah kudus. Anak adalah kudus dalam Esra 9 berarti bahwa ketika anak ada di tengah-tengah kita, kita mempunyai tanggung jawab baik keluarga maupun lingkungan sekitar untuk mendidik dia untuk hidup kudus, yaitu hidup yang sesuai dengan tujuan Allah menempatkan dia di tengah-tengah kita, bukan yang lain. Anak adalah mahkota orang tua. Amsal 17. Sayangnya mahkota seringkali diinterpretasi bukan sebagai sesuatu yang perlu dijaga, perlu diwaspadai, dijaga dengan hati-hati dan penuh waspada, dihargai gitu ya, dididik dalam takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi mahkota sering dilihat sebagai properti, barang. Yang terakhir, Kristus di dalam Matius 18, Lukas 9, Markus 10 misalnya, begitu menghargai anak, menerima mereka dengan sukacita dan lain sebagainya di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah kepada mereka. Dari ini semua, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada satupun ajaran di dalam Alkitab yang memperbolehkan seseorang menyiksa anak apalagi mengeksploitasinya. Banyak kasus kekerasan yang ada di sekitar kita, ya mari kita turut andil di dalamnya untuk mendidik diri kita, masyarakat kita, bagaimana mencegah, meminimalisir, dan jika sudah terjadi, turut andil di dalam usaha pemulihan fisik dan psikis daripada anak-anak tersebut. Itulah tujuan hidup kita, komunitas iman kekristenan kita. Selamat berjuang dalam peran kita masing-masing. Tuhan memberkati.